Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku semuanya, santriwan dan santriwati kelas 8 Pondok Pesantren Husnul Khatimah. Alhamdulillah, pada pertemuan kelima ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walaupun masih belajar secara daring. Insya Allah pada pertemuan kali ini kami akan menyampaikan mengenai kebahasaan dalam teks persuasif. Kebahasaan pertama dalam teks persuasi ialah kalimat fakta. Menurut pengertiannya, ialah pernyataan yang menampilkan situasi real dari sebuah masalah ataupun kejadian. Bahasa simpelnya yaitu segala sesuatu yang benar-benar terjadi tanpa direkayasa, ataupun tidak ada istilah hoax di dalam kejadian ataupun peristiwa tersebut. Itu adalah yang dinamakan dengan fakta. Lalu ciri-cirinya apa? Yang pertama, memiliki data akurat. Data akurat di sini biasanya berhubungan dengan angka ataupun statistik. Contoh misalnya, jumlah santri kelas 8 di setiap kelasnya ialah 33 orang. Nah, itu adalah data yang insya Allah akurat. Nah, kemudian yang keduanya bersifat objektif. Dia tidak memihak ke salah satu orang yang dia kenal. Nah, jadi kalau misalnya memang benar misalnya pencurinya ialah temannya sendiri, berarti dia menyampaikan dalam kalimat tersebut bahwa benar adanya si A itu adalah pencuri tersebut. Jadi dia tidak memihak ke salah satu lawannya ataupun ke salah satu temannya. Yang ketiganya benar-benar terjadi. Jadi peristiwa tersebut ataupun masalah ataupun kejadian tersebut tidak diada-ada dan memang benar adanya, bahkan terjadi. Misalnya saya melihat Fulan tertidur di kelas saat pelajaran Ustadz Abdullah gitu. Itu adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Nah, itu yang disebut dengan fakta. Yang kedua yaitu pengertian opini dan ciri-ciri. Jadi kebahasaan yang kedua yaitu opini. Kalau tadi fakta, kalau sekarang opini. Kalau fakta itu benar-benar terjadi. Kemudian kalau opini itu apa? Ialah suatu sikap atau pendapat seseorang mengenai sebuah persoalan ataupun keadaan yang pernah maupun sedang terjadi. Yaitu pendapat seseorang kalau opini. Sedangkan kalau fakta yang memang benar-benar terjadi. Cirinya apa? Yang pertama, mengandung pendapat pribadi ataupun orang lain. Maksudnya apa? Di sana dikatakan biasanya kalimat itu menyatakan pendapatnya pribadi ataupun pendapat orang lain. Gitu. Walaupun misalnya pendapat orang lain di sana pendapat orang yang sudah terkenal. Itu biasanya itu terkesannya itu fakta, padahal perkataan orang tersebut masih sebatas pendapat, jadi kita belum bisa membuktikan kebenarannya kalau memang belum ada penelitian ataupun belum ada hal-hal yang menuju kepada kebenaran tersebut. Contoh misalnya, Kapolsek menduga ada pihak yang sengaja membakar ruko-ruko di daerah Jakarta tersebut. Jadi apa? Masih ada kata menduga gitu ya. Berarti kalau menduga kan belum ada pihak yang memang benar terlibat ataupun pihak yang benar membakar ruko tersebut. Jadi masih ada asas praduga, belum mengarah kepada keyakinan ataupun kebenarannya. Kemudian yang keduanya bersifat subjektif. Subjektif di sini ialah apa? Subjektif di sini ialah biasanya dia hanya mengemukakan ataupun bisa dia hanya memihak kepada salah satu pihak saja, sehingga tidak bisa netral. Kan kalau memihak kepada salah satu ataupun mendengarkan salah satu dari orang
yang berada di tempat kejadian misalnya, itu kan belum bisa dinyatakan kebenarannya, ataupun belum tentu itu benar-benar terjadi. Contohnya misalnya, saya yakin dia yang bersalah, tapi kan buktinya belum ada gitu. Sedangkan kalau misalnya di dalam kalimat fakta itu harus benar-benar dibuktikan dan real adanya. Tapi kalau dalam opini ini dia subjektif, jadi dia tidak bisa netral, dia masih memihak ataupun mendengarkan salah seorang saja. Yang ketiga memiliki kata-kata yang bersifat relatif. Relatif di sini maksudnya apa? Biasanya pada kalimat opini cenderung menemukan kata yang bersifat relatif. Biasanya dia menggunakan katanya biasanya, sepertinya gitu. Jadi biasa sendiri belum yakin dengan berita ataupun dengan kalimat yang dia ucapkan. Itu yang disebut dengan opini. Jadi kalau fakta itu benar-benar terjadi, kalau misalnya opini itu masih suatu sikap atau pendapat seseorang. Selanjutnya ialah kalimat saran dan ajakan. Mungkin ini sering kalian dengar ya, kalimat saran dan ajakan. Ini sudah tidak asing lagi, Ibu yakin di telinga kalian. Yang pertama ialah kalimat saran. Apa sih saran? Ialah sebuah hal yang berupa usulan, anjuran, ataupun solusi terhadap suatu hal, baik itu bisa berupa permasalahan, situasi yang sedang membutuhkan pendapat, ataupun masukan dalam melakukan suatu hal. Atau simpelnya ialah sebuah hal yang berupa usulan atau memberikan usulan, anjuran untuk orang lain yang siapa tahu nanti bisa memberikan solusinya. Contoh kalimat saran biasanya ditandai dengan kata seharusnya. Contohnya, seharusnya dia berangkat lebih pagi agar tidak terlambat. Jadi memberikan usulan gitu ya dengan kata seharusnya. Yang kedua, cirinya menggunakan kata sebaiknya. Contoh kalimatnya, sebaiknya kamu makan terlebih dahulu agar kamu tidak kelaparan gitu ya, agar tidak kelaparan. Jadi apa memberikan usulan supaya makan agar tidak kelaparan. Kemudian yang selanjutnya kalimat ajakan. Apa itu ajakan? Kalau tadi saran itu memberikan usulan, anjuran, atau masukan. Kalau ajakan ialah suatu hal yang menyatakan ajakan seseorang kepada orang yang diajak bicara untuk bersama-sama melakukan sesuatu yang dibutuhkan atau ingin membantunya. Jadi mengajak orang lain untuk mau bersama-sama melakukan hal tersebut. Contoh kalimat ajakan biasanya cirinya menggunakan kalimat marilah atau mari. Marilah kita sholat bersama-sama. Jadi mengajak orang lain untuk melakukan kegiatan tersebut atau melakukan ibadah secara bersama. Atau kata yang lain ialah kata ayo. Dengan kata apa? Contohnya ayo kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah itu disebut dengan kalimat saran dan ajakan. Yang terakhir ialah konjungsi kausalitas. Apa sih konjungsi kausalitas? Ialah kata hubung yang menerangkan hubungan sebab akibat dari suatu hal. Jadi konjungsi menerangkan hubungan sebab akibat. Cirinya menggunakan kata karena, oleh karena itu, oleh sebab itu, akibatnya, dan sehingga. Contohnya dia konjungsi kausalitas ialah ia hampir terjatuh karena tidak hati-hati. Jadi ada hubungan sebab akibatnya. Itu yang disebut dengan konjungsi kausalitas. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Sekedar mengingatkan bahwa PTS insya Allah Bahasa Indonesia itu ada 2 bab, yaitu teks persuasi dengan kemarin teks ulasan. Mudah-mudahan teman-teman bisa menangkap apa yang kami sampaikan dan nanti dimudahkan dalam PTS-nya. Apabila ada yang belum dipahami, silakan langsung menghubungi gurunya masing-masing. Untuk ikhwan langsung ke Ustadzah Husni dan untuk akhwat dengan ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Main aja untuk nanti PTS-nya.